Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang materi motor starter ya, atau dinamo starter pada sepeda motor ya. Apa saja nanti akan kita bahas, nanti saya akan sampaikan. Yang pasti saya akan sampaikan ini adalah materi dasar untuk motor starter, yang dimana nanti setelah nanti materi pembelajaran ini atau video pembelajaran ini ada tugas nanti yang harus dikerjakan. Tugasnya ada dua, yaitu minggu keempat dan minggu kelima. Nah, silakan kalian kerjakan nanti untuk tugas-tugasnya, karena tugas tersebut adalah untuk mengganti nilai selama di KBM atau tugas harian selama KBM. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu motor starter. Yang akan kita bahas adalah tujuan pembelajaran atau tujuan materi yang akan disampaikan ini adalah agar siswa ini dapat memahami apa itu motor starter ya pada sepeda motor, kemudian dasar-dasarnya, komponennya apa saja, kemudian memahami komponen rangkaian motor starter, kemudian memahami juga simbol wiring pada di rangkaian dinamo starter atau motor starter ya. Kemudian selain itu saya juga dapat melakukan perawatan, bagaimana perawatan motor starter pada saat melakukan pemeriksaan, alat apa yang perlu digunakan dan alat-alat apa saja yang harus kalian gunakan untuk melakukan perbaikan. Oke, fungsi dari motor starter itu adalah, mungkin sebagian sudah tahu ya, fungsi dari motor starter ini adalah untuk menyalakan awal atau menghidupkan awal mesin pada saat kendaraan atau motor mau dinyalakan ya. Jadi secara bisnisnya seperti ini. Jadi motor starter inilah nanti yang akan menggerakkan flywheel atau poros engkol, sehingga piston ini dapat berputar dan disitu terjadilah proses pembakaran di dalam ruang bakar. Setelah proses pembakaran itu terjadi, maka piston dan poros engkol itu akan berputar, karena disitu mekanisme proses pembakaran sudah berjalan, maka motor starter itu sudah tidak berfungsi lagi. Jadi motor starter ini berfungsinya adalah pada saat awal motor atau sepeda motor mau dinyalakan ya. Mungkin sedikit seperti itu gambarannya. Nah, bagaimana proses kerjanya atau alur kerjanya dari motor starter, sehingga motor starter ini bisa memutarkan si flywheel itu sehingga mesin bisa berputar. Dan di situ terdapat komponen-komponen ya, komponen-komponen rangkaian motor starter. Nah, ini yang perlu kalian pahami ya, karena ini adalah dasarnya, dasar dari kelistrikan di motor starter gitu ya. Pada saat nanti kalian sudah memahami ini, ketika ada kerusakan kalian bisa melakukan analisa pada komponen-komponen rangkaian ya. Kemudian untuk komponen-komponen ini kita bagi dua kategori, yaitu yang pertama adalah komponen-komponen dari rangkaian kelistrikan motor starter. Yang kedua adalah komponen-komponen utama dari motor starternya ya, dari benda atau dari motor starternya sendiri ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah dari mulai komponen kelistrikan dan komponen-komponen utama. Oke, baik, tadi sudah saya sampaikan fungsi dari motor starter. Kemudian kita masuk ke komponen-komponen dari rangkaian motor starter ya. Yang pertama itu adalah ada baterai ya, ada baterai. Kemudian yang kedua ada sikring. Kemudian yang ketiga ada kunci kontak. Kemudian keempat ada
relay starter, kemudian yang kelima itu ada switch starter, kemudian berikutnya itu ada motor starternya. Itu adalah komponen-komponen dari rangkaian kelistrikan, ya, yang dimana masing-masing komponen ini memiliki terminal atau terminal ini adalah yang nantinya akan menghubungkan eh, arus atau sirkuitnya, menghubungkan arus listrik yang mengalir melalui komponen-komponen di motor starter tersebut, ya. Maka pada saat nanti membuat rangkaian motor starter, terminal ini jangan sampai tertukar karena masing-masing ini sudah memiliki polaritasnya masing-masing, ada positif ada negatif, ya. Oke, itu tadi fungsi dari baterai, ya. Baterai adalah fungsinya sebagai sumber arus, ya, sumber arus atau tempat menyimpan arus listrik atau tegangan listrik, ya. Nah, baterai ini sumber arus listrik. Nah, motor starter ini adalah salah satu sistem yang yang menyerap atau yang menghabiskan baterai lebih banyak ketimbang sistem-sistem yang lainnya. Ya, maka untuk menghidupkan motor starter ini, baterainya ini harus benar-benar kondisi baik, ya, standarnya di 12 volt, ya. Maka di baterai ini harus sering dilakukan perawatan dan perbaikan juga, ya. Kemudian sikring, fungsi dari sikring itu adalah sebagai pengaman pada rangkaian atau pengaman pada sirkuit motor starter. Jadi jika nanti ada hubungan singkat atau hubungan korsleting di sirkuit, maka sikring ini akan memutuskan arus listrik yang terhubung, ya, sehingga resiko terjadinya kebakaran itu tidak ada gitu, ya, karena sudah diputus arusnya. Oke, kemudian masuk ke kunci kontak. Kunci kontak ada dua terminal, ya. Oke, dua terminal yang IG dan B. Oke. Tadi untuk yang baterai itu ada dua terminal juga, dan sikring juga ada dua terminal. Di baterai itu ada terminal positif, ada terminal negatif. Kemudian di sikring ada dua terminal yang nantinya akan terhubung sama arus positif atau positif B kalau di sirkuit. Kemudian dari sikring itu masuk ke kunci kontak, masuk pada terminal B, ya, terminal B. Kemudian salah satu terminal lagi itu adalah IG, itu akan terhubung nanti pada relay starter, ya, relay starter. Oke. Nah, masing-masing komponen ini memiliki fungsi-fungsi sendiri, ya. Jadi kunci kontak itu fungsinya adalah untuk menghubungkan dan memutuskan arus. Kemudian relay starter ini adalah sebagai kontak hampir sama dengan kontak juga, yaitu kontak adalah untuk nantinya dibilang mana yang menghidupkan, menyalakan atau memutuskan arus listrik, atau yang relay juga berfungsi untuk membagi arus yang mengalir, ya. Kemudian di relay ini ada di situ kontaktor, ya. Kemudian di situ ada magnetiknya, elektromagnetiknya. Jadi yang bekerja di situ adalah sistem elektromagnetik, ya. Kemudian berikutnya itu ada switch starter. Switch starter itu ada dua terminal, ya. Biasanya di switch starter itu adalah polaritasnya negatif, bisa juga positif, ya, tergantung dari rangkaiannya. Kemudian yang terakhir adalah motor starternya. Oke, itu tadi sedikit pembahasan mengenai komponen-komponen rangkaian motor starter. Nah, berikutnya saya akan bahas mengenai komponen-komponen utama pada motor starter, ya. Nah, di komponen utama motor starter ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang tadi kita bahas adalah komponen-komponen dari rangkaian kelistrikan. Nah, sekarang adalah komponen-komponen utama dari motor starternya, ya.
Mungkin kalian sudah memahami, sudah tahu bagaimana itu bentuk dari si motor starter, nanti bisa dilihat di tampilan ya. Jadi di dalam motor starter ini ada beberapa komponen yang perlu kalian pahami ya, karena di dalam motor starter ini terdapat komponen-komponen yang berperan penting untuk menghasilkan putaran pada si motor tersebut ya. Yang pertama itu eh, ada armatur ya, kemudian ada armatur di situ, kemudian ada brush ya, brush atau biasa sebut apa namanya, arang ya gitu, biasa sebut si brush gitu ya, ya untuk menghubung nanti eh, pada armatur. Kemudian di situ nanti ada magnetik juga, magnet permanen ya. Kemudian di situ ada gear ya, gear nanti yang akan terhubung pada flywheel ya. Kemudian di situ di terminal juga di motor starter juga terdapat terminal, yaitu terminal nantinya terminal positif dan terminal negatif. Nanti ada yang terhubung ke positif, ada yang terhubung ke negatif, dan ada yang terhubung juga ke eh, switch gitu ya. Nah, biasa yang sering terjadi kerusakan pada komponen utama yang itu adalah biasanya magnet pada body yoke itu, biasanya salah satu magnetnya terlepas ya. Nah, biasanya ini perlu dilakukan pengecekan ya, dan menempelkan kembali si magnet yang terlepas dengan posisi yang harus sesuai. Ya, kemudian mengukur tahanan dari armatur ya. Armatur dan komutator itu diukur apakah ada tahanan atau tidak ya. Kemudian mengukur komutator, masing-masing celah dari komutatornya. Kemudian mengukur panjang brush. Nah, inilah yang sangat berperan penting brush ini ya. Kalian harus memahami berapa standar atau batas servisnya, itu batas harus diganti ya. Karena brush ini berpengaruh pada putaran dari si motor starter tersebut ya. Kondisinya dia semakin menempel pada si komutator atau pada armatur, maka putaran akan semakin kencang. Tetapi kebalikannya, kalau misalkan berasnya ini pendek, maka putarannya akan sedikit lemah karena arus yang mengalir eh, terbatas ya gitu, artinya banyak yang terbuang lah gitu ya arus listriknya ya. Jadi ada harusnya kondisinya ketika dia masih tebal, maka dia akan benar-benar menempel pada si komutator. Ketika dia menempel, maka arus yang mengalir itu akan lebih besar ya. Seperti itu gambarannya. Jadi salah satu pemeriksaannya adalah beras. Ketika beras itu sudah tipis, maka haruslah itu sudah dilakukan penggantian. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai alat-alat yang digunakan pada saat melakukan pemeriksaan atau melakukan perawatan pada motor starter. Ya, yang pertama, untuk melakukan pemeriksaan pada komponen-komponen rangkaian dari motor starter, ya, yang pertama itu alat ukur bisa menggunakan test lamp atau test pen, ya. Test lamp yang tipe DC ya, jangan menggunakan yang AC. Ya, jadi untuk yang DC ini bisa kalian gunakan test lamp yang DC untuk memeriksa apakah arus listrik dari setiap komponen itu mengalir atau tidak, untuk memastikan arus listrik itu mengalir sampai ke motor starter ya. Nah, jika pada saat melakukan pemeriksaan ternyata tidak menyala, berarti ada kerusakan, atau apakah dari sambungan atau dari kabel rangkaiannya yang rusak ataukah dari komponennya yang rusak ya. Nah, untuk pemeriksaan menggunakan tes lamp ini harus benar-benar tepat, harus sesuai penggunaannya, jangan sampai salah ya. Karena ini adalah tipe DC, maka pada saat melakukan pemeriksaan digunakan adalah, ingat pada polaritas positif dan negatif ya. Jika kalian nanti mencari jalur dari positif yang di komponen, maka
Salah satu dari tes lem ini dihubungkan pada massa. Ya, biasanya dijepitkan pada massa, kemudian si tes lem itu atau obeng tes lemnya ini memeriksa setiap terminal yang ada di komponen yang jalur positifnya, ya seperti itu. Jika tidak menyala, maka lakukan pemeriksaan pada komponen atau pada komponen sebelumnya. Ya, kalau misalkan komponennya rusak, berarti silakan harus diganti. Ya, nah karena sering juga terjadi pada saat komponen ini ketika kabelnya ini kurang pas atau kendor, nah itu akan berpengaruh pada arus listrik yang mengalir, gitu ya. Maka kinerjanya nanti akan berpengaruh pada motor starter. Ya, kemudian selain itu ada multitester. Multitester bisa nanti mengukur pada saat multitester ini bisa mengukur tahanannya, ya, untuk memeriksa arus listrik ini mengalir atau tidak bisa menggunakan multitester juga, ohmmeter biasanya digunakan, ya. Kemudian multitester ini bisa juga melakukan pengukuran pada komponen-komponen utama di motor starter. Ya, yang pertama itu salah satu adalah mengukur tahanan dari armatur dan komutator. Ya, apakah ada hubungan atau tidak, ya. Kemudian komutator, mengukur komutator, segmen komutator masing-masing segmen ini apakah ada hubungan atau tidak, ya. Untuk armatur dan komutator itu harus tidak ada hubungan, tidak boleh ada hubungan. Kalau ada hubungan berarti ada kebocoran arus. Ya, kemudian antar segmen komutator itu harus diukur, melakukan pemeriksaan apakah ada hubungan atau tidak. Kalau ada hubungan berarti kondisi baik semua, ya. Kemudian selain multitester, alat ukur yang digunakan adalah bisa menggunakan sigmat. Sigmat ini untuk mengukur ketebalan atau panjang dari beras, ya. Panjang dari beras. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu komponen-komponen untuk perawatan atau melakukan pemeriksaan pada si motor starter, ya. Kemudian biasanya untuk rangkaian ini alat-alat biasanya yang digunakan bisa tang jepit, ya, tang lancip bisa digunakan, kemudian obeng plus, ya, kemudian T8 biasa sering digunakan, ya, obeng plus, dan biasa obeng minus juga, ya. Itu untuk alat-alat yang digunakan pada melakukan pemeriksaan pada motor starter. Oke, itu saja pembahasan yang saya sampaikan, ya. Karena ini adalah materi untuk mengulas kembali materi yang sudah pernah disampaikan, ya, agar kalian tidak lupa dengan materi yang sudah disampaikan terkait motor starter, ya. Tadi sudah dibahas mengenai dasar-dasar komponen-komponen rangkaian, kemudian sampai komponen-komponen utama di motor starter, ya. Kemudian alat-alat ukur yang digunakan pada saat perawatan perbaikan, ya. Nah, pada pembahasan berikutnya adalah cuplikan berikutnya adalah tugas-tugas yang perlu kalian kerjakan, ya. Seperti video yang tadi pertama saya sampaikan, ya, tugas ini harus dikerjakan karena ini adalah untuk mengganti nilai harian kalian, ya. Oke, nanti di akhir video pembelajaran itu ada tugas-tugasnya, tugas keempat dan kelima, ya. Itu di akhir. Nah, untuk pembahasan berikutnya adalah kesimpulan dari materi yang sudah diberikan. Jadi pada dasarnya adalah motor starter ini adalah sistem pendukung pada sepeda motor, ya, yang sangat berperan penting, ya. Terutama yang kita bahas kali ini adalah motor starter yang sistem elektrik, ya. Ada juga motor starter yang menggunakan mekanik, yaitu konvensional, yaitu menggunakan kickstarter, ya. Yang kita tadi bahas adalah motor starter elektrik, ya. Jadi pada motor starter ini adalah sistem pendukung atau sistem yang mendukung sepeda motor. Ini sangat berperan penting juga, ya. Jadi untuk memudahkan
si pengendara itu pada saat mau menyalakan sepeda motornya ya. Untuk perawatannya pada saat nanti ada kerusakan, biasanya apakah eh, berbunyi, biasanya di motor starter ini pada saat starter ini bunyi stuck stuck gitu ya. Ya itu bisa dilakukan, itu berarti rangkaian itu kondisi baik ya, berarti bendik atau relay ya, relay starter kondisi baik, maka harus dilakukan pengecekan pada eh, komponen motor starter, juga bisa dilakukan pengecekan. Kemudian motor starter tidak berputar ya, berarti dilakukan pemeriksaan pada komponen utama di dalam motor starter. Lakukanlah pembongkaran ya, pembongkaran pada si motor starter ya. Nah, motor starter hanya dua terminal, positif dan negatif ya, positif dan negatif. Di situ kabel yang terhubung pada motor starter. Lakukanlah pemeriksaan dari mulai komponen-komponen armatur, komutator, beras, dan yang lain-lainnya ya. Itu aja pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Yang mudah-mudahan kalian bisa mudah-mudahan kalian bisa menyimak materi yang sudah disampaikan ya. Berikutnya adalah tugas-tugas yang perlu kalian berikan. Oke, itu saja tugas-tugas yang perlu kalian kerjakan selama di rumah ya. Saya akhiri video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.